Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Liverpool. Super big match Liga Inggris di minggu ini ya. Kita lawan Liverpool. Liverpool gue nggak perlu kenalin lagi ya. Jurgen Klopp 4-3-3 gegenpress. Mereka lagi on fire banget. Dan menurut gue sih dia salah satu rival tertua kita ya. Dan jujur ya kalau gue bilang ini game bisa banget kita kalah. Tapi kita ini sebuah game yang harus kita menang ya. Kita harus menang game ini karena kita udah terlalu kehilangan banyak poin lawan Everton, lawan Southampton, lawan Aston Villa. Terlalu banyak kehilangan poin ya. Kalau kita kehilangan poin melawan tim-tim yang dimana kita harusnya dapat poin ya, dapat full poin 3 poin, kita harus menang. Kita harus menang lawan rival kita di Liga Inggris, rival terberat yaitu Manchester City, Liverpool dan juga Chelsea. Kita harus menang lawan tiga klub ini. Nggak boleh kalah ya, nggak boleh cuma dapetin 1 poin dari 3 klub ini. Kita harus dapetin full point. Makanya gue bilang, mumpung kita lagi main di Old Trafford, kita harus menang. Ini game harus menang. Nggak ada tawar menawar lagi gitu loh. Ya, kalau lu nggak menang game ini ya berarti semakin berat. Itu semakin nggak mungkin lagi gitu untuk juara. Ya, apalagi Liverpool lagi on fire. Kalau nggak salah dia belum pernah kalah ya di Liga Inggris sampai sekarang ini. Kita harus bikin ya mereka pecah telur. Ya harus banget ya. Karena kalau kita bisa menang lawan Liverpool, bisa menang lawan City nanti atau Chelsea, ya kita lumayan imbang gitu loh. Yang kita kehilangan poin, kita dapat poin juga gitu. Jadi harusnya sih kita masih bisa ada peluang untuk juara. Kalau kita bisa menang lawan kompetisi terberat kita di Liga Inggris, ya yaitu 3 klub tadi gue bilang City, Liverpool sama Chelsea. Nggak ada tawar menawar. Ya. Jadi gue menganggap ini game yang harus menang. Mungkin kalian bilang, oh maraton kok ya nggak bisa gitu, nggak, maraton pun ada strateginya, nggak asal lari doang, gas lu kehabisan di tengah-tengah ya, nggak bisa. Maraton pun ada strateginya ya. Kita udah kehilangan banyak poin, kita harus rebut poin, itu paling penting ya. Jadi ini game menurut gua harus menang. Oke, kalau dari segi line up gue pilih ya 4-2-3-1. Kiper De Gea, kiri Shaw, sebagai defender Maguire, Lindelof gue pilih. Kenapa nggak Varane? Katanya Varane udah mulai latihan ya, tapi ya ini big match banget ya. Varane baru balik dari cedera, yakin gitu mau lawan si siapa, Mane sama si Salah. Ya Salah lagi on fire banget, bener nggak Mohamed Salah. Jadi walaupun gue lagi enak banget lihat Lindelof main ya, karena terlalu banyak blunder, terlalu banyak decision yang salah yang dibikin. Mau nggak mau gue harus pakai dia gitu loh, benar nggak mau pakai siapa lagi. Maguire, Lindelof sudah pasti harus main. Wan-Bissaka di kanan ya, sebagai holding midfield gue pilih Pogba dan Fred. Kiri Rashford ya, Fernandes, Sancho dan striker Ronaldo ya. Gue nggak pilih Greenwood karena ya sekali-sekali ya dia harus istirahat lah, benar nggak boleh main terus. Walaupun minggu depan kita nggak ada Piala Kerbau, tetap aja I think ya sekali-sekali harus dirotasi lah biar dia merasa gimana ya. Wah kalau gue nggak main bagus, ya kan, gue bisa duduk cadangan gitu loh, benar nggak? Kan mereka pengen main bola. Jadi biarin aja. Menurut gue sih Sancho boleh main. Karena toh kemarin juga Sancho masuk kelihatannya lebih hidup ya. Penyerangan jauh lebih hidup. Jadi gue pilih seperti ini. Rashford harus main kalau dia belum cedera. Kalau dia nggak cedera ya kan. Katanya dia cedera ya pas keluar dari kemarin tuh lawan lawan Atalanta, apa sih, dead leg ya namanya, kakinya mati rasa gitu ya. Ya tapi sih gue berharap Rashford bisa main ya, karena Rashford ya dia punya rekor lawan Liverpool tuh bagus ya, sering banget yang ngegolin ya. Gue nggak tahu, mungkin ada 4-5 gol lah lawan Liverpool. Jadi kalau gue masih Rashford harus main. Jadi ini pilihan line up gue. Tapi yang paling penting adalah sistem pressingan kita. Ini penting banget. Sebentar. Sistem pressingan kita main 4-2-3-1. Kalau lagi defense kita harus high press juga. Ya, karena kenapa? Liverpool selalu main bola dari belakang. Ya, mereka selalu main bola dari belakang. Jadi build up play-nya selalu dari kiper, nggak long ball. Jadi kita harus main main high press. Ronaldo pressing center back 2 ya, untuk nge-cut doang biar nggak dimain-mainin. Rashford harus nge-press si TAA. Sancho harus nge-press Andrew Robertson. Ya, Fernandes nge-press Fabinho. Fabinho kan biasanya turun untuk bantu distribusi bola. Fernandes nge-press Fabinho. Itu penting, ya. Nah, yang pentingnya lagi nih, 2 di tengah, Pogba, Fred kan kita nge-press si siapa lah, kalau dia pilih Milner atau siapa ya, Henderson. Dia central midfield sama nge-press, tapi yang paling penting lagi Wan-Bissaka harus maju nge-press.
Ya, si siapa Salah sama Mane. Jadi nggak boleh biarin Salah Mane tuh di sini. Ngepresnya jangan di sini. Kalau udah di sini udah bahaya. Ya, show dilewatin sekali atau Mane melewati Wan-Bissaka sekali itu udah langsung nggak masuk kotak penalti. Harus high press ya. Gue pengen lihat tuh begini, minimal 5-6 orang tuh ada di dekat garis tengah sini. Ya. Jadi formasi 2-4-4 kalau lagi defense, kalau lagi high press ya. Kalau lagi high press 2-4-4. Penting banget, atau 2-4-3-1 lah ya. Kalau gue sih ngeliatnya 2-4-4 gitu. Jadi 2-4-4 ini harus press seperti ini. Ya, jadi masing-masing ada tugasnya masing-masing. Gue ulangin lagi, Ronaldo nge-press center back 2, Fernandes nge-press si Fabinho ya, atau center DM dia lah, siapa yang dipakai nanti. Kiri kanan Rashford harus nge-press TEE, kiri Sancho nge-press Robertson. Wan-Bissaka nge-press si Mane, Shaw nge-press si Salah ya. Tengah Pogba, Fred ya, central midfield mereka siapa kita press, dan Maguire, Lindelof ngepress si striker mereka, mau dia pakai Jota atau Firmino terserah, tapi itu harus seperti itu ya. Jadi kalau kita perlu 2 orang di sini ngepress satu striker, jadi kalau misalnya satu ke lewat, Maguire masih bisa cover ke belakang, penting banget ya. Ataupun seandainya Shaw dilewatin Salah di sini, di tengah sini, Maguire bisa cover di sini ya, langsung pada masuk ini. Ya, jadi langsung pada masuk. Ya, jadi ini penting banget. Harus melakukan seperti ini pressingannya. Kalau enggak, kalau kita ngendok di belakang security biasa 4-2-3-1-nya ya, untuk 6 orang di belakang, bahaya. Bahaya. Lu sekali bola lewat, sekali ada kesalahan, langsung dekat masuk kotak penalti. Dan di mana ini sering kita lihat. Kalau kita pakai taktik McFred, parkir setengah bus, 6 orang di belakang, nggak ngepres, ya, itu bahaya banget karena itu udah deket banget dengan kotak penalti. Itu artinya ya dia daerah tengah ini udah auto lewat gitu sama pemain Liverpool. Jadi tinggal masuk final third doang, which is terlalu gampang, bahaya sekali karena kalau mereka banyak pemain yang berskillful, Salah apalagi lagi on fire, kalau dia sekali lewatin Shaw, udah kelar. Ya, Maguire yang lambat cover Shaw juga, nanti ntar wah pokoknya hancur deh, langsung masuk kotak penalti. Bahaya. 100% bahaya ya. Jadi gue pengen lihat high press dilakukan oleh Manchester United ya, seperti ini. Ya, kita anggap 2-4-3-1 lah, 2-4-3-1 ya. 2-4-3-1. Seperti ini, oke. Biasanya sih 2-4-4 ya, karena kan Fabinho nggak mungkin tengah sini, Fabinho pasti rada masuk dikit. Jadi biasanya sih sekitar 2-4-4 lah. Formasi pressingannya harus seperti ini. Jangan parkir setengah bus, bahaya. Bahaya sekali. Ya, jadi kalau gue bilang sih seperti ini penting banget untuk Ole lakukan ya. Kalau enggak kita bisa ya sangat beresiko. Ya, artinya kita lombol FC. Ya, walaupun kita udah ada Rashford sekarang ya tetap aja gitu loh. Ya, kita nggak bisa main kayak ya seperti sebelum-sebelumnya. Ya, oke. Jadi ini kalau gue bilang ini penting banget yang harus Ole lakukan. Kalau dari segi prediksi skor, jujur sih ya kalau lihat dari form Liverpool ya, dari formnya kita ya, walaupun kita baru comeback, berat kita menang. Tapi ini kita game harus menang sekali lagi, makanya gue pilih kita menang 2-1. Ya mungkin terlalu optimis, tapi mau nggak mau sebagai fans MU kita mau yang terbaik lah untuk klub kita ya. Jadi kita ya jangan lupain kalah lah gitu, apalagi lawan Ipul gitu. Lu jangan lupain kalah lawan Ipul, bener. Seburuk-buruknya kita main, kita harus optimis menang lah kalau lawan Ipul. Tapi sekali lagi ini game harus menang ya. Jadi itu prediksi gue, skor 2-1 kemenangan untuk Manchester United. Di Liga Inggris lainnya kita lihat sebentar, Arsenal lawan Aston Villa, menarik juga nih ya, kalau gue bilang sih bisa banget ada kejutan dari Aston Villa. Chelsea Norwich auto menang Chelsea, Norwich nggak ada tai-tainya lah kalau gue bilang. Siapa lagi nih? Man City lawan Brighton harusnya menang di atas kertas. West Ham Tottenham menurut gue cukup menarik karena gue lihat mereka mirip-mirip ya, bahkan menurut gue mungkin West Ham lebih bagus dari Tottenham mainnya akhir-akhir ini. Sisanya ya udah tinggal kita lawan Liverpool. Ya, jadi itu prediksi singkat gue tentang Premier League minggu ini. Ingat Manchester United minggu depan nggak ada Carabao Cup, yang lain ada Carabao Cup, which is bagus juga untuk kita bisa main all out. Terus punya istirahat 1 minggu ya, ada bagusnya juga. Jadi kalau gue bilang sih kita harus main all out dan harus coba raih 3 poin. Oke, gimana menurut kalian, setuju nggak? Setuju nggak dengan ya kata-kata gue kalau ini game harus menang? Setuju nggak dengan sistem pressingan yang gue bilang gitu? Kalau lawan Liverpool kita harus high press, harus main 2-4-3-1. Kalau pas lagi nge-pressing ya. Coba di komen deh menurut kalian bakal gimana ini Super Big Match minggu ini. Kalau gue sih excited ya. Kalau ini mainnya hari Minggu ya, Minggu jam 10:30 kalau nggak salah ya. Jadi harus nonton, oke?
Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.